Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, akhirnya anak kedua kami telah lahir. Nah, untuk menepati janji aku bahwa pada video sebelumnya aku pernah mengatakan bahwa aku akan membuat catatan berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk bersalin dan juga untuk akikah. Nah, aku sudah merekap semuanya, pengeluaran selama lahiran dan akikah. Rencana awal berdasarkan saran dari bidan juga sebenarnya ingin bersalin di puskesmas, karena melihat kondisi pandemi seperti ini, kalau di rumah sakit itu sepertinya lebih rentan atau lebih rawan gitu ya. Jadi Bu Bidan menyarankan di puskesmas saja. Tapi pada saat tiba di puskesmas, ternyata tempatnya itu baru saja digunakan oleh pasien COVID dan beliaunya meninggal. Kemudian tempatnya itu belum disterilkan. Jadi berdasarkan pihak puskesmas, aku disuruh ke rumah sakit langsung saja. Nah, akhirnya aku langsung ke rumah sakit. Rumah sakitnya ini rumah sakit swasta di daerah Blitar. Nah, aku menggunakan BPJS ya. Nah, untuk berangkatnya itu aku diantar oleh mobil tetangga, mobil pick up. Untuk pembayarannya, untuk kendaraan berangkat, untuk sewa itu 50.000. Kemudian sampai di sana untuk administrasi membutuhkan materai 10.000. Kemudian pada saat bersalin aku langsung memasang KB IUD yang untuk 5 tahun seharga 385.000. Kemudian sebelum bersalin juga di swab antigen dulu 200.000. Nah, kemudian untuk kendaraan pulangnya menyewa lagi pick up tetangga 50.000. Jadi total semuanya 597.000 rupiah. Kemudian alhamdulillah ternyata anak kedua aku itu adalah perempuan. Jadi aku membeli anting seharga 300.000 rupiah. Ini antingnya itu kalau dibilang anting yang emas tua 0,5 gram. Nah, harganya 300.000 rupiah. Oh iya, alhamdulillah pada saat swab antigen hasilnya alhamdulillah aku negatif. Padahal pada hari-hari sebelumnya itu aku sempat sakit, batuk, pilek, panas, kemudian pusing. Nah, kalau mungkin pada saat itu di swab antigen mungkin ya bisa jadi positif, tapi alhamdulillah sudah sembuh dan hasilnya adalah negatif. Nah, teman-teman semuanya yang sedang persiapan lahiran atau sedang hamil atau teman-teman semuanya, semoga selalu sehat ya, jaga kesehatan, pikiran tetap positif, kemudian lakukan hal-hal yang menyenangkan, rileks aja, jangan tertekan ya. Semoga aja kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Dan bagi ibu-ibu hamil, semoga pada saat persalinan nanti dimudahkan, dilancarkan, dan lahiran dalam kondisi sehat, bayinya juga sehat. Kembali ke video setelah aku melahirkan pada hari pertama, kemudian keesokan harinya langsung tasakuran 1, karena ini di desa ya, namanya brokohan. Aku juga nggak paham itu untuk apa, tapi niatnya ya syukuran aja. Nah, itu menghabiskan uang 400.000 rupiah. Kemudian untuk tasyakuran kedua, yaitu untuk akikah pada hari ke-7, itu kami membeli kambing seharga 3 juta rupiah. Kambingnya ini kambing jantan. Kemudian untuk bumbu dan bahan-bahan yang lainnya seperti beli kentang, sayuran, kelapa, ayam, dan lain-lain itu 328.000 rupiah. Kemudian orang yang rewang yang membantu memasak itu 340.000 rupiah, terdiri dari 5 orang. Yang 1 orang itu seperti chefnya itu dikasih 100.000, dan yang 4 orang 70.000. Kemudian untuk asal-asal
asol-asol itu untuk orang yang bawah atau becek gitu ya. Nanti pulangnya mereka dikasih sesuatu. Nah, asol-asol plus perlengkapan berkatan seperti marangan atau tempat nasi itu, terus ada samirnya, ada beberapa perlengkapan untuk berkatan lah, itu habisnya Rp754.000. Kemudian untuk ayam dan lain-lain karena ada yang masih kurang itu nambah lagi Rp132.000. Kemudian beli lagi seperti teh, mie, dan hal-hal kecil yang masih kurang, habisnya aku bulatkan Rp46.000. Jadi total untuk tasyakuran yang kedua itu Rp4.600.000. Untuk akikah ini, misalkan teman-teman ingin yang lebih murah atau berada di kota-kota, bisa juga dengan menggunakan jasa paket akikah seperti ini. Nah, itu kalau dibilang dananya lebih murah ya daripada kita di desa seperti ini, seperti aku ini. Dana yang digunakan lumayan cukup besar. Untuk total semuanya jadi Rp5.897.000. Aku bulatkan jadi Rp5.900.000. Nah, kemudian sebelum hari ke-7 atau biasanya itu hari ketiga sampai 1 minggu kemudian itu kan kontrol ibu dan bayinya. Aku kontrolnya ke rumah sakit sudah, kemudian aku ke bidan. Nah, ke bidan ini aku minta tolong untuk tindik telinga bayi itu membayar Rp30.000, kemudian vitamin untuk ibu Rp35.000, jadi totalnya Rp65.000. Nah, untuk total semuanya mulai dari lahiran sampai dengan akikah Rp5.965.000. Perlu diketahui untuk setiap rumah sakit itu untuk bersalinnya pastinya harganya berbeda-beda tergantung rumah sakitnya ya. Kalau tanpa BPJS itu berapa aku tidak tahu, tapi kemarin ada orang bilang kalau tanpa BPJS di tempat aku bersalin ini itu kisaran 6 juta sampai 7 juta ribu rupiah tanpa BPJS. Tapi itu benar apa enggak aku juga enggak tahu ya, kan itu kata orang. Jadi ketika bersalin itu ibu menggunakan BPJS sendiri dan juga anak yang baru lahir itu juga menggunakan BPJS sendiri. Karena bayi yang baru lahir belum memiliki kartu BPJS, nah nanti mengurus administrasinya dibantu oleh pihak rumah sakit. Nah, untuk jaminan di rumah sakit, aku membayar uang Rp1 juta. Nah, ketika nanti BPJS bayinya sudah keluar, sudah jadi, uangnya akan dikembalikan oleh pihak rumah sakit. Dan ini administrasi yang digunakan untuk mengurus BPJS bayi. Kembali ke rekapan pengeluaran. Nah, ini aku ulangi lagi ya. Ini aku di desa. Untuk tasyakuran pertama itu mengundang kurang lebih 10 orang. Kemudian untuk tasyakuran kedua untuk akikah itu 60 orang, tapi yang diundang adalah 16 orang yang datang dan 44 itu diantarkan ke rumah masing-masing. Karena kondisinya pandemi seperti ini, jadi kami juga harus memenuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak. Kemudian untuk bowoh atau becek atau untuk orang yang jagung bayi itu dibudget Rp20.000 tiap orangnya. Nah, isinya apa aja? Isinya snack wafer yang 7.000-an itu atau yang 8.000 itu ya, kemudian minyak goreng yang gelas, kemudian kecap dan mie 2. Nah, itu tadi rekapan aku selama persalinan sampai dengan akikah. Semoga bisa menjadi gambaran teman-teman semuanya yang sedang mempersiapkan untuk persalinan dan juga untuk akikah. Semoga kalian dilancarkan dalam setiap usahanya dan dicukupkan dalam segala kebutuhannya. Amin. Ini adalah rekapan orang-orang yang bowoh atau becek ke sini untuk jagung bayi. Nah, itu asul-asulnya seperti itu. Aku berharap semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah ucap. Aku hanya manusia biasa. Selalu jaga kesehatan ya.
Semoga kalian semua dalam kondisi sehat, dilancarkan dalam segala hajat, dan dicukupkan dalam segala kebutuhan. Nantikan video aku selanjutnya ya, dan terima kasih untuk dukungan kalian selama ini yang sudah like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.